Apa katamu? Wilbert Ye mengangkat kepalanya dengan ekspresi tenang. Mendengar ini, wajah Yerong Gui menjadi semakin muram. Melihat adegan ini, banyak prajurit yang mundur diam-diam terkejut. Mereka semua menghela nafas dan merasa kalau Wilbert Ye benar-benar berani. Namun, para prajurit Skat ini tidak lagi memberikan pandangan mengejek kepada Wilbert Ye. Tidak peduli apa yang mereka katakan, mereka semua adalah prajurit milik kerajaan Nanyan. Telapak tangan Wulda Zhou yang terentang ditarik, lalu matanya tertuju pada Hazel Luo di sampingnya, dan dia berbisik, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita naik dan membantu Wilbert Ye? Hazel Luo menggelengkan kepalanya, matanya menunduk, dan dia berbisik, aku sudah bertanya padanya, dan dia meminta kami untuk tidak ikut campur untuk saat ini. Sejujurnya, Hazel Luo tidak tahu dari mana kepercayaan diri Wilbert Ye itu berasal. Yerong Gui dan yang lainnya tidak lebih lemah darinya, hanya mengandalkan salah satu dari mereka sudah cukup untuk menghadapi Wilbert Ye. Apa yang orang ini lakukan sebenarnya? Hazel Luo bertanya dalam hati. Level kultivasinya tidak tinggi, tetapi keberaniannya tidak kecil. Di belakang Yerong Gui, Aurelie dari Sekte Jiwa Suan dari Kerajaan Suan hari itu mengejek. Orang-orang lainnya juga menatap Wilbert Ye dengan sedikit canda di wajah mereka. Nak, aku sudah menyuruhmu menyingkir, tidak bisakah kamu mendengarku? Mata Yerong Gui hampir terbakar, terlihat tatapan ingin membunuh Wilbert Ye. Negara Nanyan, wilayah kaisarku, karena aku lahir di negara itu dan berdiri di dalam wilayah itu, mengapa aku harus mundur? Wilbert Ye melangkah keluar dari depan, dan berjalan perlahan di sisi Yerong Gui. Lalu dia tertawa kecil, seolah mengejek. Wilbert Ye berbalik, mengepalkan tangan dengan keras, matanya setajam pedang, dia melirik tiga lainnya, dan akhirnya matanya tertuju pada Yerong Gui berjubah hitam. Dengan jentikan lengan bajunya, dia menunjuk Yerong Gui dengan satu tangan, dan berkata dengan marah, tanah yang diciptakan oleh pegunungan Tianyun milik kerajaan Nanyanku, kalian orang luar, kualifikasi apa yang kalian miliki untuk membuat kerajaan Nanyan mundur? Seharusnya yang mundur itu kalian. Di tebing, ada keheningan. Tenggorokan para pejuang kering dan serak, dan ada yang terasa panas. Beberapa orang menarik napas dalam-dalam, wajah mereka bergetar, dan mata mereka terlihat seperti marah. Hazel Luo dan Jade Yu sama-sama membuka mulut sedikit, tetapi pada akhirnya mereka tidak mengatakan apapun yang ingin mereka katakan. Aku tidak sebaik dia. Ada sedikit kepahitan di hati para pejuang, melihat Wilbert Ye, tubuh kurus dan tegap. Kata-kata Wilbert Ye meledak di hati Wilbert Ye seperti guntur. Di daratan, negara-negara besar memiliki peraturan tidak tertulis, kalau prajurit non-pribumi tidak dapat mengambil kekayaan mereka. Kakimu boleh menginjak tanah Nanyanku, tapi tanganmu jangan pernah menyentuh ciptaan Nanyanku. Kamu cari mati. Yerong Gui melambaikan tangannya dan menunjuk dengan satu jari, dan noda udara hitam mengalir keluar dari ujung jarinya dan pergi ke arah dada Wilbert Ye. Dengan satu jari, dia baru saja membunuh seorang tingkat pengecoran nadi tingkat kedua, dan daging dan darahnya meledak. Melihat kalau trik Yerong Gui diulang, semua orang berkeringat untuk Wilbert Ye. Kamu berani memandang rendahku, maka akan aku hancurkan dirimu. Wilbert Ye mengangkat lengan kanannya, meraih dengan 5 jarinya, dan api merah yang menyala jatuh ke telapak tangannya. Dengan lambaian telapak tangannya, api merah menyala dengan aura panas. Cici. Seketika semua berubah menjadi abu dan terbang ke udara. Mengenai dada Yerong Gui, membuat lubang besar di jubah hitamnya. Saat berikutnya, ekspresi wajah Yerong Gui berubah, urat birunya terlihat, giginya menyeringai, dan bagian atas kepalanya bercucuran keringat. Api merah itu langsung menempel di tubuhnya, membakar dadanya. Ark. Jeritan melengking bergema di langit. Semua orang berkeringat dingin, dan ketika mereka melihat dada Yerong Gui, daging di dada Yerong Gui terbakar dan meringkuk, tulangnya terbuka. Sekelompok asap hitam meluap dari dada Yerong Gui, dan semua orang tidak bisa untuk tidak terkejut.
mereka bisa merasakan bahwa dengan munculnya asap hitam, kultivasi Yerom Gui perlahan melemah. Tingkat ketiga dari tingkat pelancar energi pengumpul Yuan memiliki tanda-tanda samar akan mundur ke tingkat kedua dari tingkat pelancar energi pengumpul Yua. Kemudian mata mereka semua beralih ke arah Wilbert Ye, termasuk White Mo bertiga, mereka tidak bisa mempercayainya. Api macam apa itu, benar-benar dapat membakar Yerom Gui. White Mo, seorang murid elit Sekte Metro yang berpakaian putih, tampak anggun, wajahnya pucat, dia agak malu-malu ketika berbicara. Baru saja, Aurelie seorang murid dari Sekte Jiwa Suan yang mengejek semua orang, menggigit bibirnya. Sebuah suara terus berulang dalam pikirannya, tidak mungkin. Dia sangat kuat, seorang murid dari Sekte Batian, yang mengenakan pakaian compang camping dan terlihat seperti pengemis, berkata dengan tegas. Wilbert Ye memegang darah harimau api di telapak tangannya, semua orang melihatnya dengan hati-hati. Membuka mulutnya, Wilbert Ye menelan api dalam satu tegukan. Kali ini, anggap itu sebagai pelajaran. Jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, aku pasti akan menghancurkanmu. Wilbert Ye berbicara dengan keras dan tidak memberikan sedikit pun kelonggaran. Aku akan membunuhmu hari ini. Jika kehilangan muka, bagaimana Yerom Gui bisa berdamai? Dalam sekejap, kekuatan spiritual masuk dan menginjak kakinya. Namun, tepat ketika dia akan memulai, Aurelie membujuknya, "Kok Yerom, mengapa kamu harus begitu marah? Kami masih harus mengambil harta karun di bawah tebing. Jika kamu membuang energimu di sini, itu tidak sepadan." Wilbert Ye mengangkat alisnya sedikit. Dari kata-kata Aurelie, dia mendengar banyak informasi. White Mo dan Kenzi Chen saling memandang, tetapi tidak berbicara. Sementara Yerom Gui sangat marah, tepat ketika para prajurit mengira dia akan menyerang Wilbert Ye. Yerom Gui mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan peluit panjang, tajam seperti suara hantu bergema, matanya dingin dan ingin langsung menyerang Wilbert Ye. "Setelah aku mendapatkan harta karun di bawah tebing, aku pasti akan menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping." Wilbert Ye tahu bahwa meskipun kesadaran spiritualnya kuat, itu hanya bisa menangani salah satu dari mereka. Jika mereka bergabung untuk bertarung bersama, dia pasti akan berakhir dengan kematian yang tragis. Dia menghela nafas dalam hati, gerakannya barusan melukai Yerom Gui, tetapi itu tidak banyak mempengaruhinya. Itu hanya sedikit menurunkan basis kultivasinya, menciptakan sedikit keterkejutan. Jika kamu benar-benar ingin bergerak, maka kekuatan Yerom Gui tidak jauh berbeda dari sebelumnya. White Mo tersenyum sedikit, menggoyangkan kipas bulu di tangannya dengan ringan, dan berkata kepada Wilbert Ye, "Kerajaan Nanyan memang banyak orang yang cakap, tetapi bagaimanapun juga kamu hanyalah seorang pejuang dari tingkat pembekuan darah. Tidak peduli di mana dia, kekuatan yang dihormati, Wilbert Ye tidak mengerti kebenaran ini." Jadi, dia mengambil langkah maju, mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum pada mereka berempat. "Jika kamu ingin mengambil barangku, maka kamu harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan itu." Wilbert Ye otomatis tidak akan menyerah untuk harta terakhir. Menurut spekulasinya, keempatnya pasti tahu apa yang ada di peti harta karun itu. Kerajaan besar itu jauh dari Nanyan, tidak masuk akal jika informasi itu tersebar hingga ke luar negeri, tetapi jika memikirkannya dengan cermat, pasti ada beberapa alasan untuk absurditas ini. Ini menunjukkan bahwa harta karun di bawah tebing pasti luar biasa. Bertindak, sosok berjubah hitam itu melesat dan terjun langsung ke dasar tebing. Dan aura melonjak di sekitar Yerom Gui, seperti semacam pertahanan, melindunginya sampai ke bawah. Dia diikuti oleh Kenzi Chen dari Kerajaan Dayan. Dia berjalan ke tepi tebing dan tidak mengaktifkan energi spiritualnya, tetapi melompat langsung dengan kaki terangkat. Orang yang memurnikan tubuh fisik. Wilbert Ye memandang Kenzi Chen yang berjalan tanpa mengubah wajahnya, dan tahu bahwa dia juga orang yang menyempurnakan tubuh fisik. Setelah Kenzi Chen, White Mo dan Aurelie juga mengaktifkan kekuatan spiritual mereka dan melompat turun. Semuanya turun. Suara mendesing.
Sesosok melesat keluar, Wilbert Ye menginjak batu besar di tepi tebing. Dia bahkan berani melompat. Para prajurit bergegas satu demi satu, dan lompatan Wilbert Ye bisa menakjubkan semua orang. Kedua tebing itu hanya berjarak 30 kaki, dan sulit bagi dua pejuang tingkat pelancar energi pengumpul Yuan untuk mengerahkan kekuatan penuh mereka dalam pertempuran, belum lagi mereka berempat bertindak pada saat yang sama. Semua orang akan berpikir bahwa dia mencari kematiannya sendiri. Her Hazel Luo menghunus pedangnya dan mengikuti dari belakang, melompat ke bawah, mengungkapkan kekuatan tingkat ketiga dari tingkat pelancar energi pengumpul Yuan. Semua orang menelan seteguk air liur, merasakan kegilaan pertempuran ini di dalam hati mereka. Keempat prajurit dari tingkat pelancar energi pengumpul Yuan bertarung di bawah tebing selebar 30 kaki, mengetahui bahwa tanah di bawah mereka tidak rata, tetapi aliran lava. Dengan suhu tinggi, para pejuang benar-benar bisa merasakannya ketika mereka berdiri di atas 1000 kaki, belum lagi beberapa orang akan pergi ke tebing terbentang yang hanya beberapa puluh meter dari magma. Bocah yang hanya memiliki kultivasi tingkat pembekuan darah berani turun, aku khawatir bagaimana kematiannya. Yerong Gui sangat membenci Wilbert Ye, ketika dia melihat sosok Wilbert Ye, rasanya ingin segera memenggalnya. Tebasan Devil. Yerong Gui berbalik bergegas menuju ke arah Wilbert Ye, dan pada saat yang sama tersenyum. Nak, biarkan aku melihat bagaimana kamu mati. Mata Wilbert Ye berubah dengan cepat, menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menginjak tebing, menghindari tebasan Devil, dan tebasan Devil jatuh di bawah tebing, membuat jejak di dalam tebing. Dia harus ditangani di atas, jika dia bawah, tidak pasti siapa yang akan bertahan. Wilbert Ye meledakkan 7 pembuluh darah, dan pada saat yang sama dia mengepalkan tangan, mengenai bahu Yerong Gui dengan penuh kekuatan. Angin kencang menderu, Yerong Gui buru-buru mengangkat kepalanya, melihat tinjuannya jatuh, dan tahu bahwa dia tidak bisa menghindar tepat waktu, jadi dia hanya bisa mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk melawan ledakan. Kekuatan 3000 pound sudah cukup untuk meruntuhkan. Meskipun Yerong Gui memiliki basis kultivasi yang sangat tinggi, kekuatan fisiknya masih jauh dari mencapai kekuatan ini. Dia membuka mulutnya dan tampak ketakutan. Setelah tinjuan Wilbert Ye, Yerong Gui seketika hanya bisa merasa tubuhnya kehilangan keseimbangan, dan dia tersandung ke dinding gunung. Kultivasi orang ini tidak tinggi, tetapi tubuh fisiknya cukup kuat. Tidak tahu teknik pemurnian tubuh seperti apa yang telah dia kembangkan. Ken Zichen tidak bisa menahan cibiran ketika dia melihat penampilan menyedihkan Yerong Gui, sekelompok orang-orang yang berurusan dengan Yerong, hal besar apa yang bisa mereka lakukan. Jika hanya mengandalkan kekuatan sendiri, Ken Zichen akan memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan salah satu dari mereka, tapi Wilbert Ye tidak tahu kemampuan apa saja yang dia miliki. Kakak Yerong, kamu tidak bisa melakukan ini lagi, ini tidak seperti kamu. White Mo memandang rendah Yerong Gui. Masih dengan ekspresi pucat di wajahnya, dia terdiam mendengar ejekan White Mo. Dia hanya bisa menggertakkan gigi dan melihat Wilbert Ye. Wilbert Ye sedikit mengernyit, memandangi lava yang tenang di bawah, dan berkata, sebaiknya kamu tidak menggunakan seni bela diri tingkat tinggi, jika tidak itu dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diubah. Keterampilan bela diri tingkat misterius telah mampu memandu aliran energi spiritual. Setelah digunakan, energi spiritual langit dan bumi akan menyatu dengan sendirinya, dan itu akan membentuk tempat berkumpulnya energi spiritual yang sangat besar. Pada saat itu, magma di bawah tidak akan diam seperti sekarang, itu akan sulit bagi mereka untuk mengambil harta karun, dan mereka mungkin tersapu oleh api jika mereka tidak hati-hati. Apakah kamu masih perlu mengingatkanku? Yerong Gui tahu ini, dia menekan amarah di hatinya dan terus turun, tapi kali ini dia tertinggal dan kecepatannya menjadi semakin lambat. Hazel Luo juga langsung bergegas pelan. Lebih dari 800 kaki. Wajah Ken Zichen sangat gembira, wajahnya memerah karena panas, tetapi keserakahannya untuk mendapatkan harta itu tidak dapat ditahan.
Hahaha, kalian telah mengembangkan kekuatan spiritual selama bertahun-tahun, tetapi pada akhirnya, harta itu tidak jatuh ke tangan seniman bela diri sepertiku. Meraih peti harta karun, Kenzi Chen mengangkat alisnya. Di negara tempat dia tinggal, ada terlalu banyak seniman bela diri yang berspesialisasi dalam kekuatan spiritual, tetapi sangat sedikit yang fokus pada pelatihan tubuh. Meskipun sekte Batian adalah sekte terbesar di mereka. Namun, itu adalah latihan tubuh yang menjadi terkenal, karena dia menempatkan kekuatan spiritual di tempat kedua, sehingga dia sering diejek. Dia perlu membuktikan bahwa pemurnian tubuh lebih kuat dari kekuatan spiritual, dan mengambil harta ini kembali adalah bukti terbaik. Benda berharga spiritual kelas atas Nine Gold S, kamu akhirnya jatuh ke tangan Kenzi Chen. Kenzi Chen tidak segera berbalik, tetapi langsung membuka peti harta karun. Cahaya keemasan yang menyilaukan meletus dari peti harta karun, dan Nine Gold S berbaring dalam, dan aura yang kuat dan tajam menyebar, membuat White Mo dan yang lainnya tidak bisa menahan napas. Benar saja, itu adalah Nine Gold S. Kata kakak senior benar. Mata White Mo memancarkan sedikit kekejaman. Dia menuangkan energi spiritual ke dalamnya. Ketika pola cahaya pada kipas berkedip secara ekstrim, dia melambai dengan keras, dan 100 pancaran spiritual meledak. Seni bela diri tingkat tinggi yang misterius, bulu gila. Melihat ratusan balok spiritual di sekitarnya, Kenzi Chen berbalik dan berkata dengan marah, White Mo, bukankah kita sudah berdiskusi sebelumnya? Kamu berani menggunakan seni beta diri misterius, tidakkah kamu takut magma di bawah akan meledak dan membunuh semua orang di sini?